Halo teman-teman semua, nama saya Teresia Sitanggang dan hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah penantian yang panjang. Sebuah perjalanan iman dalam mencari pasangan hidup yang Tuhan janjikan. Selama bertahun-tahun, saya berdoa dan terus berusaha memfokuskan hati saya pada kehendak Tuhan untuk sebuah pernikahan yang kudus dalam kerajaannya. Perjalanan doa spesifik saya dimulai pada tahun ke-2017. Saat itu, saya mulai mendoakan novena kepada Santo Rafael, malaikat agung yang dikenal sebagai pemandu dan pelindung perjalanan. Saya percaya perjalanan mencari jodoh adalah sebuah peziarahan iman dan saya butuh bimbingan dari surga. Doa ini saya panjatkan dengan harapan besar, menanti siapa yang Tuhan siapkan untuk saya. Waktu terus berjalan, dan saya tetap setia dalam doa. Di 2 bulan terakhir tahun 2024, saya merasa dorongan kuat untuk lebih mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Saya pun mendoakan novena Rosario 54 hari. Sebuah doa yang sangat kuat, menyerahkan seluruh penantian dan harapan saya ke dalam tangan Bunda Maria yang penuh kasih. Saya percaya sebagai ibu kita, Bunda Maria paling mengerti kerinduan hati anaknya. Tahun berganti dan memasuki awal tahun 2025. Sebuah titik balik yang tidak saya duga terjadi. Tepat pada tanggal 23 Januari tahun 2025, sahabat baik saya, Fireina Rara, menghubungi saya dengan sebuah kabar yang luar biasa menggembirakan. Ia memberitahu bahwa keesokan harinya, ia akan melangsungkan kanonik, sebuah penyelidikan kanonik sebelum pernikahan, dengan pria yang akan menjadi suaminya. Yang membuat saya terharu, Fireina mengatakan bahwa pertemuannya ini adalah buah dari doa novena kepada Santo Antonius dari Padua. Mendengar kesaksiannya, hati saya tersentuh. Fireina untuk kedua kalinya berkata kepada saya, "Kak Era, coba deh doakan novena Santo Antonius dari Padua. Jadikan doa ini untuk mengiringi semua doa yang sebelumnya sudah kakak panjatkan lewat Santo Rafa, Bunda Maria, dan Santo Yosef Kotek Catania. Terasa seperti bisikan dari surga, sebuah peneguhan yang saya butuhkan. Tanpa ragu lagi, pada hari itu juga, 23 Januari tahun 2025, saya memulai novena saya kepada Santo Antonius dari Padua dengan penuh ketekunan dan harapan baru. Saya mendoakannya setiap hari hingga tanggal 31 Januari tahun 2025. Santo Antonius dikenal sebagai santo yang membantu menemukan hal-hal yang hilang. Saat itu, saya berdoa agar ia membantu saya menemukan apa yang hilang dalam hidup saya, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk pasangan hidup yang Tuhan sediakan. Di tengah masa novena saya, sebuah hal menarik terjadi. Di awal tahun 2025 itu, saya mulai berkomunikasi dengan seorang konten kreator di TikTok. Nama akunnya adalah Saint Kwan. Awalnya, ini hanya sebuah perkenalan biasa, obrolan ringan yang tidak pernah saya pikir akan berlanjut kemana-mana. Kami mengobrol tentang banyak hal, dari iman, pelayanan, hingga hal-hal sehari-hari, tanpa saya sadari sama sekali. Komunikasi yang terjalin ini ternyata adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Saya percaya ini adalah campur tangan Tuhan Yesus melalui perantaraan doa Santo Antonius dari Padua yang sedang saya daraskan. Rasanya seperti Pottengen puzzle yang mulai menemukan tempatnya. Akhirnya,
Tibalah hari yang sangat istimewa. Tepat pada tanggal 1 Maret tahun 2025, hari yang oleh gereja dirayakan sebagai Pesta Santo Yosef Sang Pekerja. Saya akhirnya bertemu langsung dengan pria di balik akun Sen Kwan. Namanya adalah Koko Luber Santo Kurniawan. Pertemuan pertama kami bukanlah di kafe atau tempat hiburan, melainkan di rumah Tuhan. Koko Luber mengajak saya untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus bersama di Gereja Santo Yohanes Penginjil, Blok B, Jakarta Selatan. Saat itu, hati saya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Berada di hadapan sakramen Maha Kudus bersama orang yang baru saya temui, namun terasa begitu akrab dalam iman, adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya merasa begitu damai dan yakin. Di momen perjumpaan itu, saya semakin yakin bahwa ini adalah jawaban doa. Santo Antonius benar-benar telah membantu saya, bukan hanya menemukan seseorang, tetapi menemukan kembali bagian dari diri saya yang hilang, yaitu harapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja dengan karunia yang ajaib. Dalam hati saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan ini. Apapun yang akan terjadi ke depannya, dan apapun yang Engkau mau lakukan melalui pertemuan ini, jadilah seturut kehendak-Mu, bukan kehendakku. Saya menyerahkan segalanya kembali ke dalam tangannya. Kisah ini saya bagikan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memberi harapan kepada teman-teman yang mungkin sedang dalam masa penantian yang sama. Jangan pernah lelah berdoa. Libatkan para kudus di surga dalam perjalananmu. Sentuh Rafael, Bunda Maria, sentuh Yosef, dan tentu saja Santo Antonius dari Padua. Mereka adalah sahabat-sahabat surgawi yang siap mendoakan kita. Percayalah pada waktu Tuhan dan karunia yang seringkali di luar dugaan kita. Tetaplah fokus pada kehendaknya, dan Ia akan memberikan yang terbaik pada waktu yang paling tepat. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Amin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah saya. Jika teman-teman merasa terberkati, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus saling menguatkan dalam iman. Tuhan memberkati.